sing ngrasa saleh ora alim ora usah fatwa. Mau fatwa sing aman-aman ya salat wajib aman fatwa aman. Padha sing wis jelimet hukum. Misalnya kok ngeten. Ini kisahnya, ono pengurus masjid duwe iku 800 juta. Kalau nanti tanglet, jadi masjid yang Sulawesi itu ono sing duwe kasih yo niku 800 juta. Tanglet kulo pengurusin. Terus itu kalau kadang-kadang mendatangkan pengajian dinyangol bukan yang mubalek boleh ndak. Pengurusnya rada ngalim, tahu sekolah Al Azhar, ya rada waras. Alim waras, ya waras. Ndak kepengen neraka ta swarga. Bingung kok duwe kas 800 kas lho saldo nih. Kalau menurut hukum disiplin wakaf lil masjid itu ya milik masjid, nggak boleh dipakai sang mubal. Tapi rata-rata wakaf itu kan orang sing goblok. Pokoknya gue masjid dan yang terkait dengan masjid lagi sing mari kena wakaf yang goblok. Termasuk maslahatnya masjid, nah ono pengajian. Tapi kalau di MUN jelas wakaf lil masjid itu harus untuk masjid, nggak boleh untuk yang lain. Tapi alhamdulillah, orang wakil-wakil di Indonesia rata-rata iso ngaji. Jadi yang ketika ada pengurus masjid untuk apa? Terserah pengurus, yang penting baik. Jadi kepenak. Jadi akhirnya gue pengajian. Tapi secara ikhtiar, kalau uang masjid itu tidak boleh keluar yang dari ruang masjid. Sehingga dalam bapakok, mungkin cek kalau lagi buat ya ini yang biasa demokrasi. Nah, kalau masjid rusak. Terus mau direnovasi itu nggak boleh dikasihkan musola, harus yang sekelas masjid. Yaitu carikan masjid yang butuh. Nggak boleh dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nggak boleh wakaf masjid diturunkan. Jadi misalnya barang masjid nggak nganggu, harus dikasihkan sama-sama masjid, nggak boleh musola. Pemenang berdua nggak boleh, karena turun apa? Turun derajat. Tapi di kampung saya pernah bekas masjid itu dikasihkan madrasah, boleh, karena tempat ilmu itu masih di atas tempat ibadah, karena madrasah dengan masjid, ilmu dengan ibadah tinggi mana? Masih tinggi ilmu, masih boleh kalau madrasah. Asal madrasah boleh boleh. Ini madrasah mati yo. Nah, makanya ini kan, nah seperti ini, wong soleh rasa kaya cangkem ini sudah jelimet, fatwa seperti ini sudah apa? Jelimet. Itu harus orang alim yang mendalami fikih, karena ini sudah jelimet. Wong soleh sadar nurut. Ya kalau ngomong ngoten, ya boleh untuk nyangoni mubalek, tapi cari yang wakifnya itu pas goblok. Tapi nak wakifnya wong alim mau jogeman, mereka mesti niatnya itu kanggo. Pernah lagi saya ditanya, ini kisah nyata, ada tamu dari Kudus tanya saya, Gus, kita ini kalau bulan 10 Muharram punya pengajian besar, itu budgetnya 100 juta untuk penyantunan yatim. Ya memang ditulis di situ. Acara penyantunan yatim piatu malam 10 Suro itu dapat uang 100 juta. Lah benda yang itu nakakno kiai kon pidato. Wong Kudus kan banyak yang alim, yang tanya ya wong alim, tapi wong alim yang butuh konfirmasi ya. Wong alim sing ijek gak pede lah kalau fatwa sendiri. Dan balik ke bersama piro 2 juta. Terus yang juga acara konsumsi piro 1 juta, berarti 3 juta. Boleh enggak? Tak takoki terus. Ki jenis wong alim sing hati-hati apa sing ngawur? Hati-hati, oleh. Yang nyumbang yatim piatu itu meskipun Muhammadiyah atau PKS atau Wahabi disebut yatim piatu itu pasti mudah, gampang ikhlasin. Karena yatim piatu itu mujma' alaih, wong mesti iba. Disebut yatim piatu itu orang kan iba. Sing anak-anak enrolah wong PKS yo nyumbang, wong Wahabi yo nyumbang. Tapi nek disebut mubalek, ngerti mubalek ke NU. Oh, sampai PKS ras itu nyumbang, sampai habis ras itu. Ayo jajan misalnya ada pengajian sing pidato Pak Sukino apa nyumbang. Sing pengajian sing pidato Pak Marzuki Mustafa apa prompai Pak Sukino nyumbang, ayo jawab. Artinya disebut pengajian tuh balik wis lah sing misalnya pidato rukin aku apa nyumbang. Udah itu jatuh barang. Artinya gini, orang gampang nyumbang itu karena disebut yatim piatu. Tapi kalau pengajian, orang mesti ono wong medhit tak takoki. Nak yatim piatu nyumbang nanti 1 juta, nak pengajian tak mau 100.000. Tak takoki, kenapa Bang? Nak yatim piatu kok lo mau 1 juta, nak pengajian 100.000.
Kadang kiai ngomong terus, nak yatim karuan. Artinya gini, 100 juta terkumpul muda itu faktornya karena menjual dan memang resmi, memang acaranya yatim. Cuma pengaji, kata-kata si tadi panit bega yang pas penyerahan itu ono pengaji. Entah 3 juta aja nih mau sidik. Ya tak jawab nak kue ikhtiar ya ojo. Sing teko saya itu di saya ada orang 8. Bawa mobil 2 atau 3 orangnya kaya semua. Jadi aku di alasan ngamuk. Cara sing teko rugen ra iso ngomong. Karo dene lek jika iku wong sugih dhewe 3 juta iku jupukno sumbangan yatim piatu. Susah ya apa sik urunan 3 juta di luar jatah yatim. Kaji-kaji kandhani go pengajian urunan dhewe wong 10 tapi dia siap. Coba ini kan karena kalau pengajian disebut kiainya. Wah, mesti mikir kan. Pemenang asing kau daerah Kudus, daerah Rembang banyak wong alim, pilih-pilih kiai. Oh kiai dari Quran keliru nih sales nih bang. Kemudian Rofana Sope keliru nih. Wong kalau nanti pengundi, kalau kiai rapati alim dungo gitu. Karena Rofana Sope keliru, berdungo ini langsung disalah no. Wah keliru Eropa malah keliru mandi deh. Sakit banget. Kalau itu roh dewe gak jadi resiko ini Rembang terus nggak ada geman. Ngomong sing sinau alfiah aja akeh sinau kudur haraman. Lah ngono kok mesti pilih-pilih kudus barang akeh wong alim mesti aman-aman pidato ning kono ora. Ono sing neliti Eropa. Ono sing hafal Quran neliti wacanane. Sing ahli fikih neliti jerurane fikih loro. Nah menurut saya kalau seperti itu yang 100 juta harus tetap ke yatim. Kalau panitia mengadakan pengajian harus ada orang kaya tertentu. Yang dimintai uang memang disebut untuk karena apa ini menyangkut sehot ketika beredar undangan itu atas nama yatim. Coba sekarang berarti mereka memberikan itu ke yatim piatu. Kalau sehotnya ke yatim piatu ya berarti miliknya yatim. Nah sekarang kalau mau dipakai pengajian sudah milik yatim piatu harus minta izin semua yatim. Wong miliknya yatim piatu sama izin ke panitia itu ilmu konfidens. Nggak balik gak mikir kan? Saya ini acara yatim piatu, saya itu sing ngamal orang sing to. Pas dikon saya itu sing ngamal orang kok sing. Mana yang apa sih biasa ngaji aku, nabi jatuh mikir. Nah, acara yatim piatu, boten nih. Tekor tadi jatuh tapi tak berapa kompor. Atau tak kok iban ini jatuh no. Karena dijawab, gak atau sumbangan ini puluhan ket sampai terkejer dengan aku tuh astagfirullah. Karena aku pengen soleh ya, tapi nak ke soleh ada duit. Karena tempat keramat kalau orang belum pidato lebih duit. Karena aku latihan ngono, orang keramat kan terus takut kalau mau minum. Saya ulang lagi ya, karena setiap akad untuk yatim piatu itu sudah pengganti sihot dari yatim. Karena kalau urusan mubalik itu sekali kiainya beda, wong ra ikhlas. Oh jelas kan, bon. Soale sing seneng wong alim, ora dipidhato wong alim yo ora lego. Sing seneng torek kok gak dipidhato mursyid yo ora lego. Masyarakat gak dipidhato sing lucu yo ora lego. Saya jawab wis wong paling alim se Indonesia, badhe mubalik sing lucu. Cara masyarakat yo milih sing lucu. Berarti dia nyumbang demi wong lucu. Barang pengen teko wong alim duit nangis tok, apa jatuhnya nangis tok. Kalau baleni malah gitu. Terus menurut semua tradisi ulama, sihot itu tergantikan oleh lisanul hal. Dia tergantikan oleh sehingga orang yang menyalonkan jadi lurah dan dia soleh karena menghambat lajunya orang dolim jadi lurah. Iku ya jenenge nahi. Paham ya? Jadi ini penting, mulanya wonten ayat wa tamiru bainakum bima. Usahakan kebaikan itu menjadi urusan kalian bersama. Bentuknya orang kudu sehot, kamu merintahkan sana. Jadi wong nyongkone gak naji mungkar itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Sehot. Iki boten. Nggih dong, misalnya wonten Alexis ya. Yo ora usah sehot ukuran parane aja zina aja ngene ra usah. Ya nek enak kuwasa dadi gubernur ngetokno perda selesai. Izine cabut. Apa? Selesai.
Berarti kowe menangno wong sing iso ngilangi prostitusi yo padha karo menangno kesale. Nah, itu semua sumbangan Anda ora napa su. Ngene kena nyalahno bupati atau gubernur, tak kono sing musuh nak musuhe saleh atok leren. Nak musuh ndole menak engko nyuap-nyuap ra sida. Ora sida napa? Nyuap, mergo kowe menegakkan kebenaran. Malah didalili arrosi, wal murtasi. Ngaji rakaat dalil. Ini pulau bulan balik ini. Karena kalau kita begini terus, nanti kompetisi kita dengan orang fasik itu kalah, dan itu masalah besar bagi umat ke depan. Malah kalau ini Pak Mucal teng Kudus, dari Mucal kalau sinau di Anatul Talibin dan sinau kitab Qalyubi itu di antara haram itu begini. Mereka wonten bab tidak boleh menjual ayam pada pembeli yang nanti dipakai sabung ayam. Tidak boleh menjual minyak kepada orang kafir yang nanti dipakai minyaki berhala. Dia mencontohkan sekian. Termasuk yang dicontohkan kitab Qalyubi begini. Tidak boleh kamu memegang satu jabatan wadifah. Misalnya kamu soleh atau alim. Kemudian kamu keluar dari wadifah itu sementara kamu tahu pengganti Anda adalah orang yang tidak baik. Misalnya saya ini merasa bisa baca tafsir Jalalain secara baik dan benar. Nggak boleh saya mengundurkan diri kalau tahu nanti penggantinya saya itu di bawah saya. Kalau umat bisa mendapat yang terbaik, kenapa mendapat yang buruk? Gitu. Misalnya aku mau coba bener lamtaro rani ngali sopo marah gaman yang gede atau diganti lamtar gimana? Lamtaro gaman diwajah lamtar gimana? Gula ini kamus nganti mati orang. Jadi neng bapak itu ono lapat walam taro lan ora ningali sapa mar'ah gaman ing gede. Ini macane walam tadi. Terus takok Gus nam tardiman maknane opo? Lah goleki kamus teng pundi mawon mboten enten ya itu tidak boleh. Makanya kenapa banyak orang alim yang kalau sekali baca itu istiqomah. Karena tadi selain istiqomah wajib, itu enggak boleh umat mendapat pengganti yang lebih apa? Buruk. Karena tadi nanti repot. Iya kalau sekedar ke alim gak apa-apa lah, terus fatwane dulu, dulu sesat dan menyesat. Kan resiko. Mana kalau suwon gitu, pokoknya nak jadi wong soleh, itu menghindari fatwa. Pertama sing masalah sing nopo, jelimet. Misalnya kasusnya tuh, kalau nanti ditanya bab tawaf itu kan di tingkat beberapa tingkat. Iku sah nopo boten terus. Mencari menghubungi Ka'bah ning dhuwure. Napa dhuwure napa? Iku tetap kita wajib jawab sah karena ngendikane Nabi zaman Sugeng Ka'bah tok langit yo Ka'bah ila tuhumil ardi di napa? Sehingga matof itu kalau dibuat tingkat yang mujma' alaisa dipakai basemen yang mujma' aliyah. Karena sampai bawah ya Ka'bah sampai langit sak 7 gitu napa? Nah sekarang ada pertanyaan lagi. Dulu antara Safa dan Marwah itu misalnya seluas 20 meter. Dan Nabi ngendikan yang namanya sa'i itu antara Safa dan Marwah. Berarti diameter luasnya sekitar 20 meter. Terus sekarang pemerintahan Arab Saudi memperluas matof sampai 25 meter atau 30 meter itu sah enggak? Kalau seperti ini harus orang alim karena bilang enggak sah itu nyatanya ya memang kebutuhan harus apa? Diperluas. Bilang sah takutnya ukuran gunung ini masih pakem, masih apa? Akhirnya Arab Saudi mendengar dari ulama timbang resiko memperluas atau ningkat. Ningkat itu relatif aman karena memang hadisnya banyak tentang atas dan bawah itu hukumnya masih sama. Nah kalau seperti itu wong soleh rasa kecangkeman. Kadang-kadang kecangkeman itu foto-foto ibadah kok dilarang. Dilarang ya demenan itu. Wah ya repot ngono. Ibadah ya ada aturan, ada apa? Terus khasnya orang alim lagi misalnya gini. Wong nak tawaf ning Ka'bah kesunatannya menjauh dari Ka'bah. Satu ada potensi nginjek asasul Ka'bah. Nah, yang mungkin disebut sagarwan. Karena kalau nginjek sagarwan Ka'bah berarti dia tidak muteri Ka'bah tapi muteri dalam Ka'bah. Terus kedua, orang tahu semua kalau kiswah itu berminyak, diminyaki. Dia ikhram padahal pantangannya kena.
Seperti ini harus orang alim. Karena kalau orang soleh, para Ka'bah orang oleh itu fatwa apa? Tambah para pangeran tambah. Ora iso ngono dul, iki urusan ilmu mbok antem kromo. Tapi koyo kita itu minoritas. Senengane wong tua sih malah punya pelikis wah. Apa bungok-bungok. Wong Ethiopia wong itu Indonesia ku cek apik anut KPI. Selain dosokan kalah. Yo marek yo anut KPI yo wedi dosokan. Makanya ini kan penting saya utarakan. Terus kalau suwon nak masalah fatwa ini ikuti orang alim. Karena kalau udah alim itu repot. Fatwa. Ilmu itu jelimet. Mana saya ulang lagi ilmu itu jelimet. Satu, ilmu atau akad bisa diekspresikan dengan sifat. Dua, dengan akwal. Saya ulang lagi, dua dengan akwal. Sehingga orang-orang kaya yang jual tanah yang potensi dipakai maksiat itu hukumnya wajib. Begitu juga orang soleh yang yakin kalau jadi DPR lurah dia soleh, ya wajib berkompet. Dan semua pembiayaan ini jenenge membiayai kebenaran.